Orang beriman yang sangat Tuhan Yesus kasih, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. PC pun suara lebih besar. Mungkin karena ini pegang lama. Yang berpegang terlucu dong takut omong terlucu. Amin kok. Baik, apa saudara orang beriman, potong omong soal membangun rumah. Membangun rumah sama juga dengan kita membangun manusia. Jangan hanya bapak-bapak pikir membangun manusia saja. Oh no. Membangun rumah sama dengan membangun manusia. Tentunya bahwa orang akan mengawali dengan merencanakan banyak hal. Kalau bangun rumah kotong mulai rancang sudah. Yang pertama pagodananya sekian. Itu omong soal nun. Mama Sarah. Itu omong soal luit, non, fulus. Pagodananya sekian. Tetapi kemudian juga orang akan berpikir merancangkan material apa yang harus kotong pakai. Supaya nanti itu rumah dia kokoh, dia kuat, dia bagus. Orang akan berpikir material kayu mesti kayu jati, kayu kelas 1. Batu jangan pakai batu kali, kotong pakai batu karang. Dan seterusnya. Tetapi selanjutnya juga orang akan berpikir di fondasinya harus model karmana. Di fondasi. Omong soal fondasi ini yang utama. Tentunya bahwa orang akan berpikir pakai cakar ayam. Ini gereja meriba besi pae ini. Dia pun cakar ayam bapak mama 2 kali 2 meter. 2,5 meter. Lebar panjangnya 2 meter, kedalamannya 2,5 meter. Jadi yang kerja juga sampai hek-hek. Tentunya dengan tujuan bahwa menemukan kualitas terbaik. Kalau kotong omong kualitas itu biasa ada di mama-mama. Kalau dia pergi di pasar, kemudian dia cari baju, dia akan lihat model kain, dia pun jahitan, merek, dan seterusnya. Orang butuh kualitas. Demikian juga dalam hal orang membangun kehidupan rumah tangga. Membangun kehidupan rumah tangga bukan hanya omong soal kehidupan satu hari hidup bersama. Tetapi ini kotong omong soal suatu kehidupan jangka panjang yang direncanakan bersama. Itu berarti bahwa persiapan harus benar-benar persiapan yang matang, yang mantap. Harus memiliki dasar yang benar. Karena dia bukan omong soal kehidupan satu hari. Tetapi firman Tuhan dalam Injil Matius 19 dia bilang sampai dengan maut memisahkan. Omong sampai dengan maut memisahkan ini berarti omong soal suatu ikatan batin yang sangat luar biasa. Ingat omong sampai maut memisahkan. Jangan sampai di tengah jalan bilang ini maut sudah datang. Atau kotong bikin maut sendiri kok. Bisa. Sampai dengan maut memisahkan. Firman Tuhan Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27 omong soal 2 macam dasar. Atau fondasi yang kuat, yang kokoh. Yang pertama ini firman Tuhan dia bilang didirikan di atas batu. Didirikan di atas batu berarti kotong cari tempat yang benar-benar sementara itu bangunan kokoh dan kuat. Jangan sampai hanya sekedar taruh sah. Yang penting pas. Yang penting enak. Yang penting oke. Bukan soal yang pentingnya. Tetapi yang terpenting di sana adalah bahwa kita membangun suatu fondasi yang kokoh dan kuat. Kalau kotong bilang yang penting, kotong akan asal-asal taruh. Dia omong bahwa yang pertama didirikan di atas batu. Tetapi hati-hati bahwa ada juga rumah tangga yang dibangun di atas pasir. Tentunya bahwa kedua hal ini
efek yang berbeda, ada resikonya. Kalau yang didirikan di atas batu kata firman Tuhan, dia akan kokoh. Ketika angin badai datang menerpa, maka dia sudah ada di dasar yang kuat, yang kokoh. Tetapi kalau yang didirikan di atas pasir, maka hati-hati. Dia bilang bahwa ketika hujan datang, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dasar yang kokoh adalah bahwa yang pertama, menempatkan cinta kasih Kristus di atas cinta kasih saudara berdua, berempat. Cinta kasih Kristus itu yang utama. Cinta kasih Kristus itu diomong soal cinta kasih agape. Cinta yang memberi. Cinta yang terus memberi. Dia sudah omong bilang cinta yang menerima. Tetapi cinta yang memberi. Cinta kasih agape. Cinta kasih tanpa menuntut. Hati-hati kan dalam rumah tangga biasanya kalau omong soal cinta yang memberi ini, mama memprediksi beta kasih supaya sebentar beta terima banyak-banyak. Jadi kalau dia kasih itu dia buka tangan lebar-lebar, Pak, beta kasih. I on me. Tapi dia pengharapan juga banyak, Mama Yitri. Supaya sebentar bisa terima banyak. Itu kasih yang menuntut. Tetapi kasih yang didasari dengan cinta kasih Kristus ini omong soal cinta kasih agape. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tanpa batas. Kasih yang kita beri sampai dengan maut memisahkan. Dia beda dengan kasih eros dan kasih pilihan. Kasih pertemanan, kasih karena hawa nafsu. Dia berbeda. Itu di dasar yang pertama. Jadi bukan hanya sekedar cinta. Kalau kau tahu omongin sekedar cinta, makan itu cinta. Cinta itu rasa, perasaan yang timbul. Tapi kalau kau tahu omong soal cinta kasih Kristus yang begitu luar biasa, ini kau tahu omong soal suatu kasih yang menggebu-gebu, yang memberi tanpa menuntut untuk harus menerima, tetapi juga mau untuk memberi dan menerima. Yang kedua, kalau kau tahu omong soal cinta kasih Kristus sebagai dasar. Yang kedua, tentunya bahwa di sini kau tahu omong soal komitmen. Komitmen untuk hidup bersama. Ingat bahwa komitmen beda dengan keputusan. Kalau keputusan ini hari kau tahu bilang begini, besok kau tahu bisa bikin lain. Tetapi kalau komitmen itu berarti bahwa beta pilih dia dan tetap dia dan sampai maut memisahkan tetap dia. Jangan berubah. Komitmen itu lahir dari dalam hati nurani. Komitmen lahir karena rasa kasih. Komitmen lahir karena dasar yang tadi ada cinta kasih Kristus. Komitmen. Keputusan untuk menikah, oke, semua orang punya keputusan. Tetapi komitmen untuk hidup bersama. Ini yang tentunya akan menjadi pergumulan dalam hidup rumah tangga. Yang ketiga, beta ngomong jam panjang-panjang. Yang ketiga, kalau kita sudah menempatkan kasih Kristus dan mengambil komitmen, maka tentunya kita akan memegang itu menjadi dasar yang kuat. Memegangnya menjadi dasar yang kuat. Dia seperti sahu yang kuat, bukan nuni sahu. Sahu itu sama seperti, saya mau jelaskan di sini sudah ada laut, Bapak Mama. Di Tuna Teta ini lahan kering, gunung tandus. Dia seperti jangkar begitu. Jadi kalau dia sudah ambil, sudah akan terlepas. Menjadi pegangan. Tentunya bahwa dalam hal ini dituntut tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga kehidupan bersama, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga kehidupan yang Tuhan beri. Dalam hal ini bukan hanya berpikir soal dua orang pun hidup, tetapi juga beromong soal masa depan selanjutnya. Tuhan mengaruniakan bagi saudara anak-anak, dan ini merupakan tanggung jawab. Dasar cinta kasih Kristus itu menjadi modal yang besar untuk kemudian hidup dalam tanggung jawab iman. Tanggung jawab iman untuk anak-anak, dia omong soal dalam hal mendidik, membimbing mereka hingga berangsur-angsur menjadi dewasa
dalam takut akan Tuhan. Nah kalau bapak mama nanti pas mau nikah saja baru tahu gereja, nah karena Om Noni mendidik mereka dalam tanggung jawab iman. Jadi membangun hidup rumah tangga sama juga dengan membangun manusia. Membangun manusia sama juga dengan kita membangun rumah. Perlu ada dasar yang kuat menjadi modal untuk kita berjalan mencapai tujuan masa depan. Bapak Maba, saudara orang beriman, sore hari ini kita ada dalam rumah Tuhan. Kita datang untuk mempersiapkan diri kita dalam pemberkatan nikah kudus, peneguhan siri dan juga sakramen baptisan hari esok. Untuk pasangan yang akan menikah, untuk satu orang anak Tuhan yang akan diteguhkan dalam peneguhan siri baru, tetapi juga untuk 3 orang anak Tuhan yang dipersembahkan besok dalam sakramen baptisan kudus. Tentunya bahwa kita lemah dan terbatas dalam segala perkara. Pegangan kita tidak kuat, komitmen kita terkadang terombang-ambing karena berbagai-bagai pergumulan, bahkan sampai dengan pergumulan hari esok. Hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan, kita memohon tuntunan Tuhan. Kita memohon kasih Tuhan supaya Dia menuntun kita melewati pergumulan hari esok. Karena betapa benar bahwa kita tidak mampu untuk melangkah sendiri. Ingat bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan dia siap untuk menerkam siapa saja. Pergumulan orang menikah bukan pergumulan yang gampang. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Pergumulan membangun hidup dan membangun rumah tangga bukan hal yang mudah. Tetapi dalam tuntunan kasih Tuhan, Dia akan membawa kita untuk melewatinya bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberkati kita dalam kebenaran firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.